Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hamdani. Di sini saya akan membahas tentang gangguan psikiatri, yaitu harga diri rendah. Nah, harga diri rendah diartikan bahwa individu cenderung untuk menilai dirinya negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. Harga diri rendah adalah evaluasi diri dan perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif dapat secara langsung atau tidak langsung diekspresikan. Seseorang yang dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa harga diri rendah ini adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh seseorang tentang dirinya tidak percaya diri akan sesuatu setelah terjadi sesuatu sehingga membuat rasa percaya diri itu rendah ya. Nah, proses terjadinya harga diri rendah ini terbagi. Yang pertama, harga diri rendah situasional, yaitu terjadi trauma yang tiba-tiba, misal harus dioperasi, kecelakaan, dicerai suami, putus sekolah, putus hubungan kerja, dan lain-lain. Pada pasien yang dirawat dapat terjadi harga rendah karena privasi yang kurang diperhatikan, pemeriksaan fisik yang sembarangan, pemasangan alat yang tidak sopan, harapan akan struktur, bentuk, dan fungsi tubuh yang tidak tercapai karena dirawat, sakit, atau penyakit. Perlakuan petugas yang tidak menghargai. Ini contohnya misal ketika seseorang sudah dinyatakan harus dioperasi, misal dioperasi amputasi misalkan. Nah, itu bisa membuat harga diri seseorang itu rendah ya. Nah, itu yang disebut dengan harga diri rendah situasional. Jadi ada situasi yang membuat harga diri seseorang itu turun. Yang kedua itu kronik, harga diri rendah kronik, yaitu perasaan negatif terhadap diri telah berlangsung lama. Ya, jadi definisi kronik kan itu berlangsung lama, yaitu sebelum sakit atau dirawat, pasien mempunyai cara berpikir yang negatif, kejadian sakit dan dirawat akan menambah persepsi negatif terhadap dirinya. Kondisi ini mengakibatkan respon yang maladaptif. Kondisi ini dapat ditemukan pada pasien gangguan fisik yang kronis atau pasien gangguan jiwa. Jadi bisa dikatakan bahwa harga diri rendah kronik ini sudah berlangsung lama ya, sudah berkelanjutan. Biasanya ini pasien dengan gangguan jiwa, misal pasien ini sudah kehilangan semuanya, sudah tidak sudah merasa tidak dibutuhkan oleh keluarga misalkan, dan ini berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Ini biasanya yang dinamakan harga diri rendah kronik. Nah, tentang respon. Nah, individu dalam kepribadian sehat akan terdapat citra tubuh yang positif sesuai ideal diri yang realistik, konsep diri positif, harga diri tinggi, penampilan peran yang memuaskan, dan identitas yang jelas. Respon konsep diri sepanjang rentan sehat sakit berkisar dari status adaptif sampai pada maladaptif. Nah, yang disebut respon adaptif apa? Respon yang dihadapi klien bila klien menghadapi suatu masalah dapat menyelesaikannya secara baik, antara lain misalkan aktualisasi diri. Nah, ini kesadaran akan diri berdasarkan konservasi mandiri termasuk persepsi masa lalu akan diri dan perasaannya. Yang selanjutnya ada konsep diri positif menunjukkan individu akan sukses dalam menghadapi masalahnya. Nah, kalau respon maladaptif, nah ini respon individu dalam menghadapi masalah di mana individu tidak mampu memecahkan masalah tersebut. Respon maladaptif gangguan konsep diri adalah yang pertama gangguan diri, gangguan harga diri, transisi antara respon konsep diri positif dan maladaptif. Kekacauan identitas diri kacau atau tidak jelas sehingga tidak memberikan kehidupan dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya depersonalisasi. Nah, atau tidak mengenal diri. Tidak mengenal diri yaitu mempunyai kepribadian yang kurang sehat, tidak mampu berhubungan dengan orang lain secara intim, tidak ada rasa percaya diri atau tidak dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain ya. Jadi itu salah satunya.
Etiologi atau penyebabnya, nah harga diri rendah ini sering disebabkan karena adanya coping individu yang tidak efektif akibat adanya kurang umpan balik positif, kurangnya sistem pendukung, kemunduran perkembangan ego, pengulangan umpan balik yang negatif di fungsi sistem keluarga, serta terfiksasi pada tahap perkembangan awal ya. Nah, itu menurut Townsend MC 1998 366. Nah, menurut Carpenito LZ 199882, coping individu tidak efektif adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami atau beresiko mengalami suatu ketidakmampuan dalam mengalami stresor internal atau lingkungan dengan adekuat karena ketidakadekuatan sumber-sumber seperti fisik, psikologi, perilaku, dan kognitif. Nah, tanda-tandanya yang pertama mengkritik diri sendiri dan orang lain ini, jadi biasanya mengkritik mulu ya, baik terhadap diri sendiri, jadi saya itu kurang ya, penurunan produktivitas, terus destruktif yang diarahkan pada orang lain, gangguan dalam berhubungan. Jadi biasanya memang harga diri ini sangat berpengaruh ke hal-hal lain ya, rasa diri penting yang berlebihan. Jadi sesuatu itu berlebihan ya, perasaan tidak mampu dan rasa bersalah. Jadi perasaannya rasa bersalah, ini gimana misalkan saya sudah melakukan ini, jadi mikir bersalah terus ya, jadi perasaannya itu tidak mampu, tidak percaya diri, mudah tersinggung atau marah yang berlebihan ya. Terus perasaan negatif mengenai tubuhnya sendiri, jadi yang dipikirannya itu negatif ya. Ketegangan peran yang dirasakan, pandangan hidup yang pesimis dan bertentangan. Nah, data fokusnya konsep diri, citra tubuh, gambaran diri, body image, bagaimana persepsi klien terhadap tubuhnya, bagian tubuhnya yang paling disukai dan bagian yang tidak disukai. Yang kedua, identitas diri, self identity, bagaimana persepsi tentang status dan posisi klien sebelum dirawat, kepuasan klien terhadap status posisi tersebut, sekolah, pekerjaan, kelompok, keluarga, lingkungan, masyarakat sekitarnya. Peran, bagaimana harapan klien terhadap tubuhnya. Terus harga diri, bagaimana persepsi klien terhadap dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Terus hubungan sosialnya, bagaimana orang yang berarti dalam kehidupan klien, biasanya keluarganya. Jadi keluarga ini sangat berpengaruh sebagai support system ya, karena jika tidak didukung ini bisa lebih parah lagi ya. Ini biasanya dia atau seseorang yang mengalami harga diri rendah ini sudah berpikir bahwa orang lain itu tidak peduli ya, makanya keluarga sangat berperan penting dalam ini ya. Nah, hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, kelompok biasanya selalu menyendiri ya, makanya ini bisa menjadi isolasi sosial dari harga diri rendah ya. Status mental, penampilan pada klien harga diri rendah kurang memperhatikan perawatan diri, berpakaian tidak rapi ya, jadi tidak memikirkan bagaimana penampilannya. Pembicaraan bicara lambat dengan nada suara lemah, aktivitas motorik gelisah, melukai diri sendiri. Nah, ini yang paling bahaya ini nih, hingga bisa melukai dirinya sendiri. Misal ada kejadian seseorang misalkan korban pemerkosaan, itu membuat harga diri rendah pasien. Sehingga ini jika tidak mendapatkan support system dari keluarga, ini bisa lebih parah ke risiko bunuh diri ya, melukai diri sendiri ya. Efek dan emosi pesimis, selalu khawatir, interaksi selama wawancara, tidak berani menatap lawan bicara, dan lebih banyak menunduk. Nah, ini biasanya ketika ditanya fokus ke menunduk ya. Nah, ini ada soal kasus ya. Seorang lansia 13 tahun di panti jompo, berdasarkan pengkajian klien tampak selalu menyendiri dan menangis saat diajak bicara, tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan merasa dirinya sudah tidak berguna. Jika kita pahami kasus ini ada seorang lansia sudah 13 tahun di panti jompo, berdasarkan pengkajian klien selalu menyendiri. Nah, ini seperti yang tadi dibahas ya, selalu menyendiri terus menangis. Nah, ketika diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Nah, ini boleh kalian komen di kolom komentar kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan terhadap
seorang lansia ini ya. Silakan komen di kolom komentar dan silakan boleh komentar materi apa yang perlu kita bahas lagi sekarang. Dan kepada semuanya silakan subscribe yang belum subscribe untuk mendukung channel ini ya. Silakan komen di kolom komentar.